Ramadan, bulan yang terbaik. Bulan Ramadan bulan mulia. Tetapi intinya bagaimana saya menjadi orang yang terbaik di bulan suci Ramadan. Bagaimana saya menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan bulan mulia, tetapi bagaimana saya menjadi orang mulia di bulan suci Ramadan. Gimana caranya? Mengambil kesempatan. Sibuk baca ibadah, sedekah, puasa, qiyamul lail, baca Quran, khususnya amalan itu. Sebelum tutup, puasa wajib setiap hari. Qiyamul lail itu bukan wajib tapi sunnah muakkadah. Jangan sampai kita tinggalkan. Khususnya di bulan suci Ramadan. Karena siapa yang jaga qiyamul lail diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa. Puasa wajib, qiyamul lail, baca Quran setiap hari, sedekah kalau bisa setiap hari sedekah semampunya. Sebesar-besar mungkin, semaksimal mungkin di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk bulan suci Ramadan, kedermawannya lebih dari bulan-bulan yang lain. Beliau suka sedekah, dermawannya luar biasa. Enggak pernah beliau simpan uang duit, tapi ketika masuk karena lebih baik kedermawannya, lebih besar, lebih besar daripada bulan-bulan yang lain. Sallallahu alaihi wasallam. Sedekah semampunya setiap hari. Sedekah amal salih. Ya. Semoga ya Rabb kita sama-sama insyaallah di bulan Ramadan ini yang akan datang Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, dunia dan akhirat. Jangan lupa dunia. Jangan lupa dunia. Maksudnya apa jangan lupa dunia? Minta kepada Allah, doanya mustajab. Ketika buka puasa doanya mustajab. Sebelum buka puasa doanya mustajab. Selama kita berpuasa doanya mustajab. Saat sahur doanya mustajab. Qiyamul lail saatnya mustajab. Setiap waktu di Ramadan doanya mustajab. Jangan lupa minta urusan dunia. Ya Allah saya punya hajat dunia. Ya betul kita minta akhirat tapi dunia juga. Kalau akhirat minta dari Allah, dunia minta dari siapa? Manajemen, bos, direktur? Enggak. Kita minta semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah banyak urusan saya. Banyak hajat saya. Ya Allah hajat keluarga, hajat anak, orang tua. Ya Allah mudahkan segala urusan saya. Ini kesempatan kita mengambil kesempatan selalu berdoa. Apalagi ketika saat kita berpuasa, apalagi sebelum berbuka puasa, selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah saya punya hajat, sebutkan hajatnya. Hajat ini Allah, anak saya, hajat saya, kebutuhan, rezeki, hutan, apapun serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ya Rabb Ramadan ini menjadi Ramadan yang barakah bagi kita semua, yang memberkahi segala aspek kehidupan kita, memberkahi keluarga kita, memberkahi harta kita, memberkahi anak-anak kita, memberkahi semuanya ya Rabbal Alamin. Menjadi kita insyaallah terbaik, dunia kita menjadi baik, akhirat kita menjadi baik, semuanya menjadi baik ya Rabbal Alamin atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allahumma aslih li dini. Kita tuh baca doa ini. Kalau bisa tulis, catat. Ini doa yang menumpulkan semuanya kebaikan dunia akhirat. Doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah perbaikilah urusan agamaku. Agama, agar agama kita menjadi sempurna, menjadi baik, amal saleh kita menjadi baik, bacaan khatam Al-Quran menjadi baik, minta kepada Allah. Allahumma aslih, ya Allah perbaikilah urusan agama. Aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Wa aslih li dunya, ya Allah perbaikilah urusan duniaku ya Allah. Inna fiha ma'ashi, karena kebutuhan saya, kehidupan saya di dunia. Aslih li dunyai allati fiha ma'ashi. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Perbaikilah akhiratku yang nanti saya ke sana ya Allah. Aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah jadikan kehidupan saya bertambah terus dari segala kebaikan. Terus ya Allah, ziyadah fi kulli khair. Setiap hari menambah kebaikan dunia dan akhirat. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Jadikan kematian itu rahat, istirahat bagi kami dari segala keburukan. Jadikan kematian itu tempat beristirahat, berakhir.
dari segala keburukan, kejahatan di dunia dan akhirat ya Rabbal Alamin. Hikmah Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Biasanya ketika seorang sedang lapar, ketika seorang merasa miskin, dhaif, lemah, itu Al-Quran dan nurul Quran, cahaya Al-Quran mudah sekali masuk ke dalam hati. Kalau sedang lapar, sedang haus, sedang merasa lemah, apalagi dalam keadaan ibadah, puasa, itu ketika baca Al-Quran, mudah sekali itu langsung tembus ke dalam hati cahaya Al-Quran. Beda sama orang yang lagi santai atau sudah kenyang, ya, beda. Kata ulama, biasa. Karena itu subhanallah para ulama biasa makanannya, kenapa makanan mereka sedikit? Biar semangat ibadah. Kalau makanannya banyak, kalau makanannya terus, kalau istirahatnya total, biasanya susah menerima cahaya dan nur. Bisa dengar tetapi enggak tembus ke hati. Karena itu biasanya orang miskin, orang dhaif, lemah, mudah sekali menerima. Responnya luar biasa ketika dengar ayat suci Al-Quran. Karena itu salah satu hikmah di bulan Ramadan. Karena itu para salafus salih ketika masuk bulan suci Ramadan, ini kesempatan luar biasa mereka menghidupkan Al-Quran setiap hari, setiap malam. Bukan artinya di hari-hari lain mereka tidak menghidupkan Al-Quran, tidak bersama Al-Quran, tidak. Biasanya mereka setiap orang saleh, setiap orang mukmin mempunyai wirid. Mempunyai wirid dari Al-Quran. Ini ada satu hal, Ibu, satu hal lagi ini. Wirid dari Al-Quran. Tahu apa artinya wirid? Kita sudah semuanya tahu wirid. Betul? Wirid. Wirid rutin, wirid baca Quran, wirid zikir. Kira-kira wirid, kalimat wirid itu dari mana ini? Ini betul sekali. Wirid itu dari mana? Wirid itu, makna wirid kalau bahasa Arab, warada al-ma'a walamma warida ma'a Madinah, ketika datang ke sumur air. Warada al-ma', seorang yang merasa haus, dia datang pergi ke sumur air untuk meminum air dari sumur. Itu artinya bisa jadi datang ke sumur air, kalau bahasa Arab ja'a ke sumur air, pergi ke sumur air. Ada bahasa Arab yang fasih, warada. Warada wirid. Wirid artinya datang ke sumur air. Untuk apa? Untuk minum air. Dari situ kata ulama, kenapa dinamakan ini apa namanya wirid? Wirid zikrullah, wirid Al-Quran itu wirid. Karena sebagaimana jasad kita gak mungkin hidup tanpa air, begitulah ruh kita gak mungkin hidup tanpa wirid. Saya ulangi lagi. Sebagaimana jasad kita gak mungkin hidup tanpa air, begitulah ruh kita gak mungkin hidup tanpa wirid. Khususnya wirid Al-Quran. Karena itu sejak zaman Rasulullah SAW, para sahabat semuanya mempunyai wirid dari Al-Quran setiap hari. Setiap hari ada wirid dari Al-Quran, membaca Al-Quran rutin setiap hari. Khususnya apalagi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, sebagian besar dari salafus salih, mereka membaca Al-Quran, saudara, mengkhatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan setiap hari sekali. Bayangkan. Setiap hari baca Al-Quran 30 juz. Berarti selama bulan suci Ramadan, mereka khatam Al-Quran 30 kali. Bayangkan, setiap hari mulai dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Mulai dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Berapa jam kira-kira? Kurang lebih bisa sampai 10 jam. Bisa 12 jam. Kalau bacanya pelan-pelan bisa sampai 15 jam. Tapi rata-rata orang yang baca Al-Quran seperti itu, mereka wirid hadar, bacanya agak cepat sedikit. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Begitu bacaannya. Bisa luangkan waktu kurang lebih 10 jam setiap hari. Ada di antara mereka ada yang khatam Al-Quran di bulan suci Ramadan lebih dari sekali. Imam Syafi'i rahimahullah wa radhiyallahu anhu warḍah. Beliau khatam Al-Quran di bulan suci Ramadan setiap hari 2 kali. Saudara, Imam Syafi'i setiap hari di bulan Ramadan khatam Al-Quran 2 kali. Luar biasa ini. Saya mau tanya, kira-kira ini kita mulai muhasabah sedikit. Udah, ceramahnya selesai ya. Mungkin kita sering ya, ikhwah akhwat, sering kita dengar tentang Al-Quran, keutamaan Al-Quran, apalagi di bulan suci Ramadan, bulan Al-Quran, mari kita sama-sama kembali kepada Al-Quran. Ini sekarang kita mau mulai muhasabah sedikit. Kira-kira coba kita tanya, kenapa mereka seorang saleh bisa mereka khatam Al-Quran berkali-kali? Kira-kira kenapa? Mereka bisa khatam sampai 1 hari sekali. Bisa lebih. Kalau 2 kali atau 3 kali mungkin itu jauh, mustahil. Kalau kita mustahil. Tetapi kalau 1 hari sekali, lumayan 10 jam, 12 jam, ya mungkin. Karena kita biasanya kerja 8 sampai 10 jam, ya bisa kita luangkan waktu untuk mencari kebutuhan dunia, rizki, hajat kita, itu wajar, tidak apa-apa. Tapi kenapa di bulan Ramadan kita nggak bisa? Rata-rata banyak di antara kita, apalagi di masa pandemi ini, waktunya kosong. Bisa berarti khatam Al-Quran, santai di rumah. Kira-kira kenapa? Udah, nggak usah kita bicara tentang sekali 1 hari khatam. 1 hari misal, biasa rata-rata orang saleh setiap 3 hari khatam sekali. Berarti 1 hari 10 juz. Kira-kira kenapa kita belum bisa? Kenapa kita belum bisa rutin misal 10 juz, 5 juz, khususnya di Ramadan? Nggak usah kita bicara tentang hari-hari yang lain. Mungkin kita malas di hari-hari yang lain. Banyak kesibukan kita, banyak kegiatan. Tapi bulan Ramadan ini musim. Karena seorang yang menjaga kesempatan di bulan suci Ramadan, apalagi bersama Al-Quran, ibadah, taat, puasa, qiyamul lail, bisa kita sama-sama mendapatkan sertifikat jaminan masuk surga. 1 bulan saja. Coba ketika ada tawaran dari kantor, dari bos, dari manajemen, dari manajer, tawaran ke kita. 1 bulan fokus ibadah 24 jam. Fokus bekerja 24 jam. Setelah itu saya kasih libur, gaji selama 1 bulan. 1 bulan saja. Tawaran 1 hari kerja full, ya, saya kasih misal 1 gaji 1 bulan full. Atau 1 bulan full, seumur hidup istirahat. Pensiun, silakan. 1 bulan, fokus di kantor, gak pulang ke rumah, gak ada kegiatan lain, hanya fokus 1 bulan di situ, setelah itu pensiun. Udah, dapat rumah, mobil, kebutuhan sampai akhir hayat. Kira-kira bisa kita mau gak? 1 bulan. I'tikaf di kantor. Tahu i'tikaf enggak? I'tikaf di kantor. Kita enggak pulang ke rumah. Tapi setelah 1 bulan, bebas. Pasti kita mau semua. Itulah seorang sahabat, seorang mukmin. Ketika masuk bulan suci Ramadan, mereka i'tikaf total. Tinggalkan urusan ke semua. Semampunya. Saya tidak suruh kalian tinggalkan dunia. Enggak. Jangan. Jangan ada di antara kita tinggalkan dunia. Kan tergantung. Ada yang bisa kosongkan waktu, ada yang belum bisa. Semampunya. Tapi di antara mereka, sejak zaman Rasulullah SAW, khususnya 10 malam terakhir, kalau belum bisa 10 malam terakhir, atau hari tahun terakhir Rasulullah SAW, beliau luangkan waktu i'tikaf 20 hari. Di antara sahabat yang 1 bulan full mereka fokus ibadah. Kenapa? Karena kesempatan. Dalam 1 bulan ini selesai. Dapat jaminan masuk surga.
sertifikat masuk surga. Selesai. Fulan ibnu fulan, fulanah binti fulan ahli surga di bulan suci Ramadan ini. Siapa yang dapat? Orang yang menjaga ibadah, yang meluangkan waktu di bulan suci Ramadan, khususnya bersama Al-Quran. Karena itu saudara, coba kita berfikir. Coba kita berfikir muhasabah. Kira-kira kenapa zaman dulu, bukan zaman dulu, bahkan di zaman ini, pasti banyak di antara kita yang mengambil kesempatan luar biasa di bulan suci Ramadan. Banyak. Kenapa mereka bisa, saya nggak bisa? Coba tanya diri sendiri. Mereka punya keluarga sama kita, punya kesibukan, punya kebutuhan, punya hawa nafsu, punya utak, punya hajat, punya sama persis sama kita. Sama. Kira-kira kenapa bisa? Coba. Sampai kapan kita bertahun-tahun bertemu bulan suci Ramadan tetapi merasa banyak kekurangan? Bisa jadi Ramadan ini yang akan datang ini Ramadan terakhir. Bisa jadi Ramadan, Allahu a'lam, siapa yang jamin bisa bertemu Ramadan lagi enggak? Karena itu orang yang cerdas, orang yang pintar, yang hebat, yang mengambil kesempatan emas di bulan suci Ramadan. Khususnya bersama Al-Quran. Kalau kita bersama Al-Quran, aman. Kalau kita bersama Al-Quran, selamat. Kalau kita bersama Al-Quran, menang dunia akhirat. Wallahi babi. Kalau kita bersama Al-Quran, walaupun kita belum hafal, walaupun kita masih bacaan kita terbata-bata, walaupun kita belum mengerti maknanya, belum faham, hanya sibuk membaca Al-Quran, sibuk mendengar Al-Quran setiap hari, apalagi di bulan suci Ramadan, kita insyaAllah beruntung dunia akhirat. Kita menjadi sahabat Al-Quran yang mendapatkan syafaat Al-Quran. Mari niat saja, Pak. Jangan sampai niat saja nggak bisa. Niat dan azam sungguh-sungguh insya Allah di bulan Ramadan ini saya insya Allah khatam Al-Quran misal sekian, 10 kali, 5 kali, atau paling saya harap paling minimal di antara kita 3 kali. Jangan 1 kali. 1 kali itu bulan biasa. 1 hari 1 juz itu di hari biasa. Di bulan Ramadan 3 juz setiap hari. Paling minimal. Bisa enggak? Saya yakin bisa. Semuanya bisa. Tidak harus sekaligus. Bagi-bagi. 1 kali pagi, misal. 1 kali sore atau malam. Atau di Qiyamul Lail. Terserah. Kapan waktunya yang kosong. Niat saja. Niat yang benar. Azam. Sungguh. Allah memudahkan urusan kita. Kita enggak bisa 10. Ya Allah, saya enggak bisa 10 juz, saya enggak bisa 15 juz, saya bisa. Tapi insya Allah saya mulai setiap hari misal cuma 3 jam saja. 3 jam di bulan Ramadan. Harusnya 10-15 jam. Harusnya full ibadah. Tapi enggak apa-apa. Kita belum bisa. Belum begitu kuat iman kita. Enggak apa-apa. Luangkan waktu sedikit. Dari 24 jam, kita luangkan waktu 3 atau 4 jam. Tidak harus sekaligus. Bagi-bagi. Dari pagi sampai malam. Terserah. Kapan bisa? Ba'da maghrib sampai menunggu tarawih baca Al-Quran, boleh. Ba'da asar sebelum buka puasa, boleh. Sebelum tidur atau nanti habis Qiyamul Lail, boleh. Sebelum subuh setelah sahur, biasanya sahabat antara sahur dan sahur dan azan fajr, mereka baca, boleh. Ba'da subuh sampai isyraq, boleh. Semua boleh, silakan. Yang penting niat, azam, sungguh kita mulai. Walaupun tidak kita capai target misal 3 kali khatam, walaupun misal ya, tetap insya Allah kita mendapatkan pahala sesuai niat kita. Insya Allah, mudah-mudahan ya Rabb bulan Ramadan ini insya Allah menjadi Ramadan yang terbaik bagi